Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, jumpa lagi kita. Ya, gua nggak bahas IHSG lagi ya teman-teman. Silahkan nonton satu video sebelum yang ini. Tadi gua upload pertama, di situ gua udah bahas IHSG dan beberapa saham, dan sekarang kita langsung mau bahas aja sahamnya. Yang pertama saham yang mau kita bahas ialah saham PTBA. Nah, di video sebelumnya gue ada bahas ME di sini, sama-sama bergerak di bidang energi ya teman-teman. Boleh nonton video sebelumnya. Nah, sekarang PTBA ya, kita ngelihat ya pergerakan PTBA nih. Sebelumnya kita pasti udah punya plan. Waktu itu kita udah punya plan yang waktu itu gue juga udah kena trailing stop ya. Sekarang ini udah nggak megang sahamnya waktu itu, soalnya kita beli di area 3.880 waktu dia rebound nih udah 6%. Waktu itu floating profit gue jualnya di sini nih. Itu kalau nggak salah dijual waktu dia breakdown ke hampir 4.030 kejual, jadi kayak cuman berapa persen, jadinya 4,5%. Ya nggak cuman sih, lumayan itu 4,5%. Nah jadi plannya yang ini gua hapus dulu ya biar nggak bias nih teman-teman. Jadi kita anggap ini kita udah nggak punya barang sama sekali untuk PTBA ini ya. Nah kalau misalkan untuk PTBA waktu itu kita ukur pakai Fibonacci, tapi dia udah di breakout juga, jadi ini Fibonacci sekarang gua hapus biar nggak bias juga. Kalau yang ini sisanya gue nggak hapus. Kenapa? Di sini masih ada resistance yang sama, dan di sini juga masih ada pola flag yang masih berjalan. Jadi ini kita lihat di sini PTBA punya pola flag ya, falling flag nih tuh ya. Ini tiangnya, ini benderanya gitu kan. Kita tarik ya target benderanya sampai di sini, ketemulah di resistance-nya dia tuh, resistance. Yang sekarang menurut gue PTBA ini bagus bener konsolidasinya. Dia habis breakout flag, dia ngerem ya kan. Karena kita nggak bisa dong berandai seperti ini dia langsung ngejor kenceng sampai setinggi-tingginya, nggak bisa. Nah ini menurut gue bagus. Nah konsolidasinya dia ini dia bikin di sini tuh pergerakan chart di sini aja nih ya, konsolidasi. Mungkin terserah dia mau konsolidasi berapa hari kayak terserah. Nah tapi yang pertanyaannya belinya kapan ya kan. Nah belinya kapan? Nah kalau terserah teman-teman, antara teman-teman mau tunggu dia breakoutnya dari high yang hari ini 14 April atau mau dari high-nya 13 April ya, terserah. High-nya 13 April itu di 4060, sedangkan di 14 April itu di 4030 ya. Silakan di backtest dengan style kalian masing-masing gitu teman-teman, mana sih yang lebih cocok buat kalian gitu. Nah udah setelah itu ya kita tinggal entry dengan apa namanya, advance order dari pola candle yang terjadi di PTBA. Ini candle yang baik sih menurut gue, ini pattern yang baik karena ini udah reversal golden cross MA50 dan 100, MA20 apalagi udah golden cross semua ke semua moving average. Nah ini soon MA50 bisa golden cross ke MA200. Jadi kalau dia nggak breakout nih ya, di sini kita pasang plan ya, in case kita belinya di 4060 ya. Ini style masing-masing ya. Jadi 4070 nih gua setup. Targetnya ke flagnya berarti sisa kurang lebih 6% lagi ya, 6% lagi 4330. Nah seperti inilah ya plannya sih PTBA. Jadi kita beli di 4070, target jualnya di 4330 atau 4320. Nah menurut kalian kalau misalkan dari plan seperti ini PTBA menarik gak teman-teman? Kalau misalkan menarik, kalian juga bagikan pendapatnya. Nah ini baru dari chart pattern ya. Ini dari chart pattern ngelihat ada flag yang targetnya belum terkena di situ, jadi kita berspekulasi kalau dia break ya kita beli. Nah kalau misalkan dari moving average semuanya bagus. Nah sekarang kita mau ngeliat dari volume. Waktu dia kenaikan volume, ini volumenya makin hari makin meningkat, meningkat. Waktu dia koreksi itu ya 5 April volume jauh di bawah moving average-nya volume sama 20. Besok koreksi lagi lebih kecil lagi, koreksi lagi dalam 1,7%, volume masih kecil jauh, rebound volume kecil, koreksi lagi 1,5% jauh. Pas dia rebound kemarin volume gede, ini cakep. Dan hari ini koreksi doji, ini volume kecil. Jadi kita bisa asumsi kalau misalkan dia nge-break 4070 dengan volume besar ya, maka berpotensi nih buat PTBA di sini. Nah tapi kalau dari foreign teman-teman, kita lihat selama 3 hari terakhir itu foreign distribusi teman-teman. Kita lihat ya 3 hari terakhir dari tanggal 12 small distribusi, buang barang BK 25
miliar, tapi total distribusi hari ini itu udah 16 miliar teman-teman. Average-nya di 3.985. Tapi ini bukan tentang perkara foreign. Kalau misalnya kita ngeliat lagi teman-teman dari MACD masih bagus di area plus, cuman histogram udah mulai ke area minus nih, minus 6%. Dan juga kelihatan ini lagi dead cross teman-teman. Jadi makanya that's why kenapa gue setupnya tadi di awal 4070, lebih besar dari 4070. Mau make sure dia benar-benar ada momentum buat ngebreak 4070 yang dimana itu last high-nya dia di 13 April. Karena kalau enggak, ya indikator bakalan makin minus. Kenapa nggak beli sekarang mumpung murah di 3970 mumpung murah? Ya enggak. Kenapa? Ya indikator MACD aja mau turun gitu teman-teman. Dan stokastik juga dia baru lagi mau turun-turunnya dari area jenuh beli. Nah sekarang dia mau melawan nih, mau golden cross nih, mau golden cross. Apakah bisa? Ya supaya dia golden cross harga price harus naik gitu kan, harga price mesti naik. So hingga terjadilah nih seperti yang di sini nih, waktu dia habis dead cross dia mau golden cross nih di sini tengah-tengah begini kan, sama tuh ya garisnya ya. Harga mesti naik. Nah harga mesti naik. Jadi tunggu 4070, nggak apa-apa lebih mahal sedikit tapi pasti. Maksudnya lebih kepastian, lebih ada momentumnya dibanding kita spekulasi buy di bawah. Nah tapi itu style gua teman-teman, kembali ke style kalian masing-masing. Kalau ngeliat dari pattern kayak gini, PTBA menurut gua masih menarik buat Sun ke 4300. Ya bagikan pendapat kalian mengenai PTBA ini. Oke lanjut nih ke saham berikutnya nih. Ini sektor yang sesektor sebetulnya. Yang pertama kita mau bahas ini saham Inco. Ya Inco nih, saham Inco. Kita lihat ya, Inco waktu abis downtrend dia kan uptrend tapi dibanting tuh downtrend kan kemarin waktu itu Juni 2022, berusaha reversal. Waktu itu juga kita cepet dapet nih di area sini terus turun lagi. Ya ini sebetulnya Inco ini saham yang volatile sih, yang volatile bener nih, turun naiknya sangat volatile. Ini sebetulnya enak sih buat nge-swing gitu ya. Nah tapi yang sekarang kita mau bahas Inco adalah kenaikan dia hari ini pertama 3%, tapi yang kelihatan dari patternnya tuh teman-teman lihat ya, dia bikin inverted head and shoulders. Gue gambarin biar teman-teman biar kelihatan jelas. Ini inverted head and shoulders, tapi belum kelar ya, dia masih Sun, dia belum sampai nih, belum sampai di 6670, belum sampai. Dia baru close hari ini aja di 6575. Tapi ini candlenya cakep. Apakah dia bisa ke 6000 sini mana 6670 atau 6700 lah anggap. Kalau dia bisa, menurut gua Inco menarik buat kita setup ya teman-teman. Inco menarik buat kita setup. Dia Sun nih hopefully ya. Kita ngelihat ya kenaikan hari ini volume memang masih kecil, jadi kita nggak bisa langsung entry aja ya teman-teman. Kita mendingan tunggu dia nge-break nih. Pertama ada resistance MA200 di mana 6650. Teman-teman lihat nih yang warna biru 6650. Lalu moving average 50 di berapa? 6700. Jadi kalau dia berhasil nge-break 6700, baru menurut gue Inco menarik. Karena dia udah melalui resistance kuat ya, moving average 200 dan 100. Ya. Dan ditambah MACD-nya nih bakalan ke area plus. Sekarang masih minus, dia mau ke area plus nih. Ya, apakah bisa? Histogram udah plus. Ya. Terus foreign juga udah mulai akumulasi 11 miliar. Stokastik dikit lagi mau ke area jenuh jual. Ya hopefully golden cross. Jadi kalau misalkan dia ngebreak 6700, jadi kita punya plan ya, kita bikin 6720 lah ya. Ya jadi jangan terlalu mepet 10, maka menarik. Kita lihat targetnya, coba ya kita ambil dari bottomnya di sini ke sini, kita tarik targetnya si Inco di 7500. Nah kalau kita lihat 7500 ini juga adalah resistance dia loh ya kan, kebentak turun. Ini targetnya nih. Apakah bisa? Ya kita nggak tahu. Coba kita tarik ya berapa persen sih? 11%, 11%an lebih. Jadi 6720 ya. 6720 kita entry-nya. Oke, stop loss-nya sebetulnya nggak usah jauh-jauh sih teman-teman. Kalau dia beneran break ya di 4% juga cukup. Jadi jebol MA 50 lagi, jebol MA 200 lagi, jebol MA 20 lagi, yang di mana 6420 ya stop loss aja dulu 6420. Nah kayak begini, ini menurut gua risk and rewardnya menarik nih 2,5. jadi kita pasang Inco ya teman-teman, kita set
pasang advance order, maksudnya di 6.720, lebih besar sama dengan kalau misalkan dia nge-break ya berpotensi. Itu menurut gua. Menurut kalian bagaimana untuk Inco? Ya, silakan bagikan pendapat kalian mengenai saham ini. Nah, lanjut nih ke saudaranya Antam. Nah, Antam. Mana nih? Nah, Antam ya. Antam kan sideways. Ini saham sideways. Waktu itu kita udah sempat take profit, teman-teman. Jadi waktu itu kan kelihatan juga tuh inverted head and shoulders Antam di bawah ini. Ya. Terus targetnya di sini 2050 udah kena nih, udah kejual. Waktu itu gue sih udah kejual ya, udah kejual. Waktu kita belinya di area sini nih di 1920 nih, pokoknya 1920 cicil beli ya, akhirnya udahlah tuh take profit tuh di 2050. Jadi ini sekarang yang plan yang ini udah gua hapus dulu biar nggak bias, hapus. Nah ya, sekarang posisinya kotak ini gua nggak hapus karena ini menggambarkan supportnya dan juga area sidewaysnya si Antam. Nah tapi sidewaysnya si Antam yang sekarang ini menurut gua ya baik sih teman-teman, karena MA20 nya udah golden cross ke MA200 ya, terus candlenya juga naik udah di antara ketiga candle ya. Nah terus yang jadi pertanyaannya, Antam bagus gak buat kita beli? Ya jawabannya adalah menurut gua sekarang masih bagus. Target dia bisa ke 2300 ya, sekarang kan 2100. Dan kalau misalkan kita lihat nih kenaikan dia begini, dia kan bikin konsolidasi teman-teman. Yang dia nggak langsung naik ngejreng-jeng naik begitu, tapi dia bikin konsolidasi lagi di sini area sideways. Ya, jadi kalau dia break, ini hari ini high-nya itu di 2160. Kita menurut gua ya, ini menurut gua. Jadi kalau kita mau setup gitu ya, kan hari ini high-nya berapa? 2160. Jadi kalau 2180 ya, 2180 breaknya misalnya, Pak, boleh sih beli, target jual di 2300. Jadi 2180 terus jualnya di 2300. 8% teman-teman. Menurut kalian menarik gak untuk Antam? Nah bentar, ini kan dari baru konsolidasinya nih, dari chart pattern belum ngeliat apa-apa, baru indikator moving average. Coba kita lihat lagi yang lain. MACD cakep, golden cross, area plus, semuanya plus, cakep. Foreign masih akumulasi terus selama dari 27 Maret, kenaikan diakumulasi terus. Nah tapi kalau untuk stokastik dia ngomong ini jenuh jual, jenuh beli coy, ini jenuh beli. Penurunan dia hari ini volumenya maksudnya volumenya gede dan hari ini turun 0,94%. Jadi kenapa lagi-lagi gue ulangi, nggak bosen-bosen, kita tunggunya di 2180 beneran nggak dia ngebreak, ada momentum nggak? Kalau nggak ada ya berpotensi turun lagi. Nah jawabannya kalau dia turun lagi gimana? Nggak apa-apa kalau selagi dia turunnya ke ini stop loss diabaikan karena kita belum beli ya. Kalau dia turun ke area 2050, 2060 menurut gua ya itu peluang juga sih buat Antam. Ya. Nah, itu sih pendapat gua. Menurut kalian bagaimana untuk Antam? Bagikan pendapat kalian ya. Lanjut nih ke saham berikutnya, itu saudaranya juga MDKA. Oke, Merdeka Copper Gold, kita lihatnya. Si MDKA ini kan uptrend. Bukan uptrend sih, dia habis downtrend terus dia reversal, jadi uptrend tuh. Cakep. Itu kan naik, tapi jebol waktu itu, lupakan. Nah sekarang yang terjadi adalah cakep, polanya si MDK ini cakep coy, dia potensi reversal lagi, dia bikin apa namanya ini pattern reversal, cup and handle pattern ya. Oke, gue gambarin nih cup. Oke, terus kita ngeliat lagi nih handle-nya nih teman-teman, udah kebentuk dan udah ngebreak hari ini, barusan banget dia ngebreak tuh. Candle-nya cakep. Coba kita lihat volumenya waktu dia bikin cup and handle ini, volumenya low volume bener tuh turun kecil ya. Apaan nih volume kecil begini? Nah sekarang waktu dia ngebreak, volumenya 2 kali lipat lebih besar. Nah, hopefully valid. Nah cuman yang menghadang dia adalah nih ya, moving average 100 yang warna merah 4350 dan moving average 50 4326 yang hari ini dia break itu di high-nya 4320. Candle cakep bener ya. Kalau mau beli ya menurut gua sih boleh-boleh aja beli. Foreign akumulasi tuh 118 miliar. Stokastik walaupun dikit lagi berada di area jenuh beli ya, tapi golden cross, MACD masih cakep. Nah, jadi kalau misalnya kita ngeliat dari chart pattern ini, cup and handle targetnya si MTKA, kita lihat ya, maka targetnya bisa ke 4670. Nah, kita setup nih misalnya 6%. Belinya di mana? Tunggu dia ngebreak
moving average 100, 4353 berarti maunya 4360 misalnya, atau naikkan lagi 4370 biar benar-benar valid. Nggak apa-apa lebih mahal satu tick kok, kenapa ya kan. 4370 kalau break ya oke, beli dah, jual ya. Ini MTK sih menurut gua menarik ya. Menurut kalian gimana? Pattern reversalnya cakep dan target cup handle-nya ini sesuai loh dengan support and resistance yang terbentuk di sini. Area ya support and resistance. Ini kan area support and resistance. Tuh, berkali-kali dites, kena di sini tes. Ini tarik lagi juga kena nih. Ya, jadi menurut gue sih cakep sih nih, MDKA. Bagaimana menurut kalian? Bagikan pendapat kalian. Oke teman-teman, sekian dulu analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat buat kalian, buat incaran nanti di hari Senin sebelum Lebaran. Siapa tahu dapat cuan lumayan buat THR-an. Dan gue cuma mau minta bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh dibagikan ke rekan yang lain supaya channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyaknya. Dan silakan kalau mau request analisa saham, belajar apapun silakan di komentar. Jadi gue tahu apa yang teman-teman butuhkan dan gue bagikan ilmu-ilmu gue yang bisa gue bagikan ke teman-teman. So thank you semuanya, see you in the next video, bye bye.